Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ririn Salsabila dari kelas 12 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdamaian dunia dan perkembangan iptek yang ada di Indonesia. Yang pertama, peran Indonesia dalam perdamaian dunia via organisasi internasional. Dengan berlandaskan politik luar negeri, Indonesia telah bergabung dalam misi perdamaian dunia. Politik luar negeri Indonesia memegang prinsip bebas aktif. Konsep bebas aktif berlandaskan pada Pancasila yang juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, apa saja sih peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia? Oke, sebagai langkah dalam mewujudkan perdamaian dunia, maka Indonesia terlibat organisasi dunia itu 1. Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau disebut juga dengan PBB. Indonesia bergabung dengan PBB pada tanggal 28 September 1950. Seperti yang tercantum dalam piagam PBB, tugas dari anggota PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Nah, sebagai bentuk kontribusi dalam PBB, maka bangsa Indonesia bergabung dalam sebuah komite khusus. Komite khusus tersebut ditujukan sebagai kepedulian bangsa terkait situasi sehubungan dengan implementasi deklarasi. Nah, deklarasi tersebut berisi tentang upaya kemerdekaan bangsa yang terjajah. Sikap Indonesia berikutnya adalah meminta kepada Komite 24 untuk membuat sebuah rekomendasi yang konkret pada tanggal 20 Desember 1971. Sikap Indonesia tersebut tercatat dalam Piagam PBB nomor 2909. Rekomendasi tersebut mampu membantu Dewan Keamanan dalam upaya pertimbangan-pertimbangan yang tepat sehubungan dengan wilayah penjajahan. Tidak hanya itu, Indonesia juga terlibat dalam gerakan dekolonialisasi pada tanggal 20 November 1972. Sikap ini tercatat dalam Piagam PBB nomor 2909. 2. Konferensi Kolombo dan Konferensi Bogor. Konferensi Kolombo diselenggarakan pada April 1954, sementara Konferensi Bogor diselenggarakan pada Desember 1954. Nah, pada Konferensi Kolombo, Indonesia mengusulkan untuk menyelenggarakan pertemuan antara negara-negara merdeka di Asia dan Afrika. Pertemuan tersebut mengusung tujuan ganda. Tujuan pertama, meredakan ketegangan yang ditimbulkan oleh Perang Dingin. Tujuan kedua, meningkatkan perjuangan melawan penjajahan. Sementara itu, Konferensi Bogor menghasilkan beberapa keputusan di antaranya. Mengadakan KAA di Bandung pada bulan April 1955, menetapkan kelima negara peserta Konferensi Bogor sebagai negara-negara sponsor, menetapkan 25 negara Asia Afrika yang akan diundang. 3. Konferensi Asia Afrika KAA. KAA bermula dari Perang Dunia II yang telah berakhir. Berakhirnya Perang Dunia II memunculkan dua kekuatan adidaya baru, di antaranya Amerika Serikat dan Uni Soviet, atau yang disebut juga sekarang sebagai Rusia. Pada saat itu Amerika Serikat mempelopori berdirinya Blok Barat. Nah, Blok Barat disebut juga sebagai blok kapitalis atau liberal. Sementara Uni Soviet mempelopori kemunculan Blok Timur. Blok Timur disebut juga dengan blok sosialis atau komunis. Konferensi Asia Afrika di Bandung berlangsung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 dan dihadiri oleh 29 negara dengan 5 negara sebagai sponsor KAA. 4. Misi Garuda. Dalam 26 Juli 1956, Indonesia tergabung dalam United Nations Emergency Forces atau disebut juga dengan UNEF dengan menyumbang 550 militer. Saat itu Inggris, Perancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir. Serangan tersebut menimbulkan perdebatan di antara negara-negara lainnya. Dalam sidang umum PBB, Menteri Luar Negeri Kanada Lester B. Pearson mengusulkan agar dibentuk pemeliharaan perdamaian di Timur Tengah. Usul ini disetujui dan pada tanggal 5 November 1956 Sekretaris Jenderal PBB membentuk UNEF. Indonesia telah sampai mengirimkan misi Garuda 1
sampai misi Garuda XXVI-C2. 5. Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda dicetuskan oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957. Terbentuknya deklarasi ini menentukan luas laut teritorial Indonesia. Ide pembentukan deklarasi Juanda adalah tuntutan pimpinan Departemen Pertahanan Keamanan RI tahun 1956 yang merasa hukum laut Indonesia saat itu yang berdasarkan Zinnen Maritim Kringen Ordonansi Laut dan Daerah Maritim tahun 1939 dari Belanda tidak menguntungkan kepentingan wilayah Indonesia. Kerugian yang dibuat dari adanya kebijakan tersebut adalah kapal-kapal asing masuk ke wilayah Indonesia dan mengambil sumber dayanya dengan bebas. Akhirnya, melalui deklarasi Juanda dinyatakan bahwa laut teritorial Indonesia berjarak 12 mil, laut diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau terluar. 6. Konferensi Tingkat Tinggi KTT. Berawal dari Perang Dingin antara blok Uni Soviet dengan blok Amerika Serikat, maka negara-negara yang baru saja merdeka seperti India, Mesir, Yugoslavia, dan Ghana, kemudian pada sidang Majelis Umum PBB ke-25, negara-negara tersebut memprakarsai resolusi untuk mendesak Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dan Perdana Menteri Uni Soviet Nikita S. Khrushchev. Desakan tersebut bertujuan untuk meredakan ketegangan akibat Perang Dingin. Sebagai tindak lanjutnya, maka Mesir dan Yugoslavia meminta agar Indonesia mempelopori terbentuknya KTT. Indonesia menerima permintaan itu. Kriteria yang turut ikut dalam KTT yaitu 1. Menjalankan politik bebas berdasarkan koeksistensi damai. 2. Mendukung gerakan-gerakan pembebasan kemerdekaan. 3. Tidak ikut dengan persekutuan militer multilateral seperti NATO dan sebagainya. 7. Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Malphilindo. Tidak hanya tingkat benua, Indonesia juga mengembangkan kerjasama yang sifatnya regional. Hal ini dibuktikan dengan bergabungnya 3 negara berkembang seperti Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Atas keterlibatan 3 negara tersebut, maka terbentuklah Malphilindo. Akan tetapi, kerjasama ini rupanya tidak memberikan hasil yang signifikan. 8. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, Association of Southeast Asian Nations, ASEAN. Pada tahun 1957, terdapat sebanyak 5 negara yang bergabung dalam ASEAN. Kelahiran ASEAN ditandai dengan tanda tangan negara-negara tersebut melalui Deklarasi Bangkok pada 1967. 5 negara tersebut diantaranya Malaysia, Filipina, Indonesia, Muay Thai, dan Singapura. Seiring berjalannya waktu, 17 tahun kemudian Brunei bergabung menjadi anggota. Pada awal pembentukannya, ASEAN bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi sosial dan budaya. 4 tahun kemudian di Kuala Lumpur, tanggal 27 November 1971, ASEAN meningkatkan bentuk kerjasamanya di bidang keamanan. Bentuk kerjasama tersebut ditandatangani melalui Declaration of Zone of Peace, Freedom and Neutrality, ZOPFAN. 9. Jakarta Informal Meeting, JIM. Dalam rangka upaya persengketaan Kamboja pada 1984, Menlu ASEAN berbicara dengan Menlu RI untuk berbicara dengan Vietnam. Hasilnya, Vietnam bersedia untuk mengadakan pertemuan informal dengan kelompok-kelompok yang bersengketa di Kamboja. Pertemuan tersebut akhirnya terselenggara di Jakarta yang lebih dikenal dengan sebutan JIM. Dan itulah peran Indonesia dalam perdamaian dunia via organisasi internasional. Perkembangan iptek yang ada di Indonesia. Sesuai namanya, ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek dapat dikatakan sebagai segala hal yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Beberapa produk buatan anak bangsa pun diakui dunia.
Nih, contohnya teknologi konstruksi sistem cakar ayam, jembatan, sosro bahu, hingga teknologi jaringan 4G. Berikut adalah beberapa contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia antara lain. Satu, teknologi luar angkasa Indonesia yaitu satelit. Di antara kalian tentu sudah tahu bukan? Kalau Indonesia punya satelit. Satelit milik Indonesia dinamakan Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD). Palapa. Satelit ini dibangun melalui sistem komunikasi yang dikendalikan Indonesia sejak tahun 1974 dan selesai pada tahun 1976. Selanjutnya, Indonesia juga punya satelit Palapa B1 yang diluncurkan pada 16 Juni 1938. 2. Telepon seluler. Jauh sebelum smartphone yang kita miliki sekarang, teknologi telepon seluler sudah dikenal Indonesia sejak tahun 1910-an. Saat itu penggunaan teknologi ponsel memang masih sederhana, yaitu hanya sebatas untuk melakukan dan menerima panggilan hingga mengirim pesan singkat SMS, Short Message Service yang sering kita sebut. Nah, awalnya jenis telepon seluler yang dipasarkan di Indonesia berteknologi sistem AMPS, Advanced Mobile Phone System. Namun, karena memiliki kelemahan yang tidak dapat menjangkau daerah terpencil, telepon seluler pun beralih ke teknologi sistem Global System Mobile, GSM. Dan lalu seiring perkembangannya, kini penggunaan telepon seluler pun jauh lebih kompleks. Dari yang hanya menerima panggilan dan berkirim pesan, menjadi perangkat personal yang lengkap dengan berbagai aplikasi canggih, mulai dari pemutar lagu, kamera, hingga mengakses jaringan internet. 3. Televisi. Televisi menjadi penyampai informasi yang sangat digemari di Indonesia. Perkembangan teknologi siaran televisi bermula dari ditemukannya alat teleskop elektronik oleh seorang mahasiswa dari Berlin yang bernama Paul Nipkow, yang menggunakan teleskop elektronik tersebut untuk mengirimkan gambar tanpa kabel dari satu tempat ke tempat yang lainnya pada tahun 1884. Di Indonesia, televisi diperkenalkan tahun 1962 dengan siaran televisi Republik Indonesia (TVRI) yang kemudian mengalami perkembangan yang sangat signifikan dengan munculnya beberapa televisi swasta, yakni RCTI, SCTV, TPI, Antv, TV7, TV7 sebutannya, dan Global TV, dan juga masih banyak lagi yang lainnya. 4. Komputer dan internet. Pada tahun 1990-an, perkembangan iptek di Indonesia ditandai dengan diperkenalkannya sistem teknologi informasi berupa jaringan internet. Internet memanfaatkan jaringan berbagai komputer yang terhubung secara langsung atau juga disebut online. Sebagai contoh, adanya fasilitas email, electronic mail, chatting, komunikasi langsung, dan dengan ditemukannya teknologi VoIP, Voice on Internet Protocol. Di jaringan internet, kita semua bisa melakukan pembicaraan, telepon jarak jauh, sambungan langsung internasional yang mudah dan murah, dan juga di perdagangan, bisa juga membuat situs internet atau juga disebut website untuk mempromosikan produk dan jasa di internet. Teknologi 4G. Membahas jaringan internet dan seluler tentu tak bisa lepas dari teknologi 4G. Siapa sangka teknologi jaringan dengan koneksi cepat ini ditemukan oleh orang Indonesia? Ya, benar sekali. Teknologi 4G ternyata ditemukan oleh profesor muda asal Kediri, Jawa Timur bernama Profesor Dr. Khairul Anwar. Yeay, terima kasih Profesor. Apa sih?
Tapi ya loh, dengan adanya 4G sekarang tuh perkembangan internet yang kalau disebut aduh lelet nian, aduh lamonnya lemot nian kan kalau lagi terburu-buru atau nyari sesuatu atau nyari tugas juga nih. Nah, alhamdulillah sekarang ada sistem 4G dan di masa depan kita sekarang sudah beralih dengan sistem 5G. Oke, lanjut lagi balik ke topik. Di Indonesia, nama Profesor Hoirul mungkin tidak terlalu terkenal. Namun, siapa sangka beliau begitu terkenal di Jepang dan negara lainnya. Profesor ini lulusan Teknik Elektro ITB tahun 2000 ini melanjutkan studi di Nara Institute of Science Technology Jepang. Oke, lanjut perkembangan teknologi transportasi. Selain perkembangan teknologi komunikasi, di Indonesia juga mengalami perkembangan di bidang transportasi sebagai berikut. 1. Transportasi darat. Transportasi darat diawali dengan adanya pembangunan jalan tol besar pada tahun 1973 untuk menggabungkan daerah-daerah terpencil. Jalan tol pertama yang dibangun pada tahun 1973 adalah jalan tol Jakarta Bogor Ciawi, dan masih banyak lagi pembangunan jalan tol yang masih berlangsung hingga sekarang. Lanjut ke transportasi laut. Bidang transportasi laut telah mengalami perkembangan pesat di Indonesia. Selama Repelita V5, upaya yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan sarana transportasi laut adalah merehabilitasi dan meningkatkan kapasitas infrastruktur yang ada, seperti pengadaan kapal feri, pengangkut barang, perbaikan pelabuhan dan dermaga untuk memperluas dan mempercepat lalu lintas antar pulau. 3. Transportasi udara. Perkembangan transportasi udara ditandai dengan semakin mudah dan cepatnya perjalanan melalui udara, baik antar pulau maupun antar negara, itu dengan tersedianya pesawat angkut penumpang dan maskapai penerbangan nasional seperti Garuda Indonesia, Merpati Air, Batik Air, Lion Air, Sriwijaya Air, Adam Air, Air Asia, dan lain-lain. Maskapai penerbangan di Indonesia memakai berbagai jenis pesawat penumpang seperti MD-2, Boeing 737-400, dan Fokker F-28. Dan Indonesia juga memiliki industri pesawat terbang Nusantara IPTN di Bandung yang telah memproduksi helikopter dan pesawat terbang. Ini ada sedikit tambah info. Kalian tahu kan Bapak B.J. Habibie? Nah, Bapak B.J. Habibie ini mempunyai kontribusi besar dalam pesawat, yang salah satunya di Aku Dunia sampai sekarang. Nah, Bapak B.J. Habibie ini adalah penemu teori crack propagation theory. Nah, itu yang dikenal sampai sekarang dalam pembuatan sistem pesawat. Nah, karena penemuan beliau ini, beliau sukses sampai ke luar negara dan diakui oleh luar negara. Nah, crack propagation theory ini adalah menghitung crack propagation on random sampai ke atom-atom pesawat terbang untuk mengetes kualitas pesawat terbang. Nah, itu yang membuat Bapak B.J. Habibie disegani dunia penerbangan dan mendapat julukan Mr. Crack. Keren banget Bapak B.J. Habibie. Dan guys, itulah penjelasan dari perkembangan iptek yang ada di Indonesia, dan juga beserta perdamaian dunia beserta Indonesia dalam perannya juga. Terima kasih yang telah menonton. Apabila dalam salah pengucapan kata, saya memohon maaf. Karena itu saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bye bye.